Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara binuril iman qulubal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma wasi' sadana wal yaqin wahkumna bihizzikal muflihin min ibadika as-salihin ya Mu'min ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan karena hak gaib, karena syar'i, karena zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ayahnya Tuan Guru Haji Abdul Malik, ayahnya Tuan Guru Haji Muhammad Syekh. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Para cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah pencinta auliya wassalihin, alhamdulillah dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada siang ini hari kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barokah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, dan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat awliya wassalihin, berkat Abah Guru Sekumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin, dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita semua mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, syafaatnya Abah Guru Sekumpul, memasukkannya di dalam surga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, wa yakkir fa innan dzikra tanfa'ul mu'minin. Hai kekasihku Muhammad, sampaikanlah peringatan.
karena sesungguhnya peringatan pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Salah satu peringatan yang selalu kita ulang-ulangi di daerah kita adalah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adalah peringatan haul Abah Ibu. Dalam dua macam acara ini pasti ada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut. Pasti ada manfaatnya. Di antara manfaatnya ini adalah silaturahim, ulun dari bersilaturahim, ulun bersilaturahim kasih mata. Ini semuanya saudara kita, saudara seagama, saudara seiman, dan kita semua adalah menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata almarhum berkumpul, apabila umat Islam berkumpul 40 itu ada seikut nang dipandang Tuhan, nang disayangi Tuhan, doanya diijabahkan Allah Ta'ala. Apabila 82 itu melihat ini berapa kali 40, banyak di sini kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita berkumpul niat sama-sama menjadi berkah, bukan berkumpul ini bagi jagauan kada. Kalau kita berjaga makan dia lah. Nah, berkumpul sama-sama menjadi berkah. Tentu dalam kumpulan ini ada yang alim, yang mulai beliau itu menuntut ilmunya ikhlas, menyampaikan ilmunya ikhlas, mengamalkan ilmunya ikhlas. Kita ambil berkah beliau. Tentu dalam jamaah ini ada yang kaya, yang sugih, yang sosial, yang mana membantu agama. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil barakah. Ada dalam kumpulan ini yang susah, yang mana setiap ditimpa Allah Ta'ala kesusahan, selalu hatinya sabarlah, bola. Kita ambil barakahnya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila engkau sewaktu-waktu mengumpul, niatkan, tanamkan, kita itu mengambil barakah. Apabila kita itu sewaktu-waktu pada berkumpul, kita anggap dihukumi banyak penyakit. Apabila aku berkumpul, kasihan kawal terkena penyakitku. Mudah-mudahan kita bisa semacam itu ya. Selalu dicanangkan tujuan-tujuan yang baik, niat-niat yang baik. Maka di bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Dikatakan Allah ini bulan Ashurul Hurum, bulan yang sangat agung, bulan yang mulia, yang mana di bulan ini apabila kita beramal kebaikan, pahalanya berlipat ganda. Jadi umpama kita bulan ini bersedekah, pahalanya banyak, kebacaan banyak pahalanya. Sebaliknya apabila di bulan ini kita melakukan dosa dan maksiat, hanya dua siksaan. Ini Allah kasih bagi umat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bulan ini bagus kita itu banyak-banyak minta ampun. Dikatakan oleh ulama sangat baik setiap pagi kita baca istighfar 70 kali.
di waktu petang 70 kali. Apa bunyi doanya? Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Sambil kedua tangan kita angkat, niscaya kita pada disentuh api yang. Dan di bulan Rajab inilah terjadi Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi itu dijalankan Allah, dinaikkan Allah, Allah yang menjalankan, Allah yang menaikkan. Istilah bahasa kita, Rasulullah itu adalah murid dikehendaki Tuhan, diraih Tuhan. Sama bandingannya kian kalah kawin min Tuhan meraih. Dah nyamannya ada daba modal. Udah menjoha aku kambingin mengambil ikam menangku. Kalihat aku ikam ini setengah wali, setengahnya gila. Tuh dia naik. Pokoknya duitnya apanya aku yang Tuhan. Ikam hanya bermodal ini. Nabi kita dikehendaki Tuhan, dikasih Tuhan, diberi Tuhan. Apa modalnya Nabi itu jadi dikasih Tuhan, diraih Tuhan? Selalu Nabi ini betul-betul menghamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha sucilah Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah menyebut Nabi sifatnya betul-betul menjadi hamba Allah, menjadi Abdul. Kita yakin yang betul menghamba, yang sempurna ibadahnya cuma Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita kadang-kadang menghamba, kadang-kadang kita menghambawang, kadang-kadang menghambacar, kadang-kadang menghambuku, kadang-kadang kita balang cangkal bahasa dapat, malam siang bahasa dapat, ini jadi pembakal. Cangkal ya bahasa dapat, jatah kalau jadi pembakal, ampun bahasa dapat. Itu namanya kada betul ibadahnya. Beribadah ada undangan yang lain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan mengikuti Rasulullah, beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda betul menghamba kepada Allah, selalu perhatiannya dalam ibadah, selalu kepentingannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menjalankan Nabi adalah di waktu malam, menunjukkan waktu malam lebih mulia pada siang. Salam malam ini adalah tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala setiap malam baca jeli. Kata Allah, hal min sa'il, adakah di antara hamba yang minta? Apapun yang dipintanya, aku siap mendatang. Hal min qalili haja, adakah yang ingin hajatnya dikabulkan? Ayo sebut kata Allah. Hal min mustawfir, adakah hamba yang minta ampun? Aku siap mengampuni. Ini bukan malam Jumat saja, bukan malam Kamis, bukan malam Senin, tapi setiap malam. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu malam dengan badai-badai ini. Pasarannya aulia wassolihin adalah malam.
Nah, jadi apabila kita nih malam kita bangun pukul 2, ambil dulu bawa sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang witir. Apa alasannya kita tengah malam sembahyang? Lil ittiba, karena mutaba'ah lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita tidak bisa sholat dan kita tunda doa, kita baca doa datang dari Nabi. Apa doa Nabi yang mananya, ya Allah ulun meminta semacam apa yang dipinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun meminta perlindungan semacam Rasulullah meminta perlindungan kepada Tuhan ya Allah. Andai kata kita kada bisa berdoa dan kita pun angkat tangan, kita yakin di waktu-waktu itu banyak wali-wali yang ibadahnya berdoa munajat kepada Allah. Kita ungkap mengaminkan doa yang dibaca Allah. Termasuk kita tuh mulai urungan malam bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Allah Ta'ala menjalankan Nabi mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Ini halnya Nabi, daripada perbuatan yang baik kepada yang baik. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah bisa mencontoh halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kedua tempat itu penuh berkah. Masjidil Haram ini berkah, tempat turunnya wahyu, tempatnya nabi-nabi. Di sana ada Baitullah, di sana ada tempat pasaian, tempat lawak. Di Masjidil Aqsa ini tempat bekas-bekas Nabi, tanah yang suci. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah Ta'ala. Apabila kita sampai ke Mekah melaksanakan ibadah haji, kita menjadi tamunya Allah Ta'ala. Apabila kita jalan ke Madinah, kita menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah di amalannya supaya mudah? Kalau tadi sulit kawan naik haji, kalau bisa pulang setelah kawan naik haji, kawan menaiki haji. Menaiki haji itu ya kawin segitu ya. Nah, amalannya berdoa, rentak-rentak berdoa. Ujian Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu sanjatanya orang. Karena kita tuh ahli doa, minta doa. Siapa doanya yang cepat makbulnya? Abah mama kita. Bah, doakan ulun, minta doa nakaikan ya Allah supaya ulun lakas naik haji. Kalau bisa bahaya lakas pulang menaiki haji. Karena abahnya loco, ya abahnya nak minta doakan kah, minta doakan kah? Aja bahaya keduanya. Doakan, doakan tuh ya kawinakan mesti kita ya. Baca salawat, baca maulid, amalkan manaqib Sayyidah Khadijah. Insya Allah disuguhkan Tuhan, dicukupkan Tuhan. Karena kita mencintai kekasih Rasulullah, di antaranya adalah Sayyidah Khadijah. Kata Nabi, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbu. Aku dikasih Allah di hati sangat cinta lawan Khadijah, dan aku mencintai siapa yang cinta lawan Sayyidah Khadijah. Kali terbukti kemudian alhamdulillah mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah telah haji sudah 3 kali ya. Bahagia umroh sudah angkat, alhamdulillah berkat manaqib
Sayyidah Khadijah dan orang Indonesia kesulitan ini paling-paling kesulitan makan ayam, makan buah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tuh mencintai hamba Allah yang soleh, amal soleh. Ya Tuhan, man amila wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang betul beramal soleh maupun lagi yang dunia, dia beriman, kami beri kehidupan yang mewah. Dalam tafsirnya lain hayatan thayyibah itu artinya dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya Allah Ta'ala menjalankan Nabi? Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Jadi melihat apa? Ingat Nabi lawan Tuhan. Tapi Nabi itu sebelum dijalankan menaikkan hati Nabi itu diisi. Hati Nabi itu ditambah suci, hati Nabi itu diisi dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa. Adapun kita beda apabila berjalan melihat kawin hendak lagi kawin. Jalan melihat kawan membikin rumah, anak gua mau rumah kayak potongan rumah awal duit kada wanita utang yang tadi tapi jalan melihat kawal mati indah mati. Kalau bisa kita melihat apa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau meminta kepada Allah dalam doa sendiri, Allahumma wasi' mashhadana fil yakin. Ya Allah, setiap apapun yang ulun pandang, setiap apapun yang ulun lihat, mudah ulun tambah yakin lawan. Ini sifatnya Nabi, sifatnya wali-wali selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa wali-wali, apakah lagi Nabi selalu ingat lawan Tuhan? Karena hatinya dipenuhi dengan cahaya-cahaya Nabi. Kita ini mengaji Nabi kasih wujud, dahulu dimasuki dunia, ke hati kita, ke pikiran kita, lalu main lagu hati sulit. Yang dahulu bermandalik sudah mengaji kau, sudah memahami, mengenali sifat-sifat Allah, sehingga tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang dilihat oleh Rasulullah di malam itu adalah melihat Nabi itu neraka. Nabi melihat lawan surga. Ternyata dilihat Nabi di neraka itu banyak orang yang susah. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali aku mendapat riwayat bahwasanya Rasulullah bersabda, aku dan Nabi melihat di malam itu neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu orang susah. Sehingga sahabat bertanya, apakah dikehendaki susah hartakah Nabi? Bukan ya Nabi, tetapi dikehendaki susah-susah hidup dunia karena sahabat menuntut ilmu. Selama di dunia dalam keadaan jahil, dalam keadaan kada mengenal ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, sampai ini kada berakhlak, kada beradab. Mudah-mudahan bisa dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka menuntut ilmu, suka majelis ilmu. Karena kawal majelis ilmu seminggu sekali, 2 kali seminggu dipaksa.
biasa. Bagaimana kita tuh duduk di majelis muni tangkal merasa lega, duduk di majelis ilmu. Wajah almarhum abang terus kumpul. Apabila kita datang ke majelis ilmu, pandang, rasakan, yakinkan ini majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu di majelis ilmu itu ilmu datang dari Nabi yang disampaikan, yang dibaca, yang kita paham. Ini banyak pada ilmu. Kadang-kadang si cucu ini mengakuni kai ulun batakun lawan pian isi anak banyak, isi cucu banyak. Jangan pakai rukun mandi. Uya kai anu cuy kada tinggian nang batakun nahan gitu. Kainya mongol. Ada juga kai nang pinapaham, kenapa kai rukun mandi dua aja sih. Apa nang dua itu sabun lawan gaya. Dua sama ya. Nah, di dalam kita hendak selamat, hendak masuk surga, modalnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu lawan gurunya, dia guru sekumpul nang ahlus sunnah wal jamaah. Gurunya ini ada punya silsilah ilmunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilih ulamanya nang ahlus sunnah wal jamaah. Pilih ilmunya, ilmu nang manfaat. Udah Imam Ghazali tanda ilmu nang manfaat nang maulah hati kita kapuntan lawan Tuhan. Maulah hati kita cinta lawan Tuhan. Ilmu nang manfaat tu nang maulah kita tu mengenal lawan keaiban sifat yang ada di dalam diri kita. Menuntut ilmu itu betul-betul istiqomah. Betul-betul sekumpul tuntut ilmu sampai umur. Artinya kita ini kan mu'alim. Berapa tahun dia kian mengaji, sampai umur. Allah Ta'ala mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kalau ingat dia dulu sekumpul mengatakan ayat itu Allah yang alim. Kita karensi ilmu kita ini bagaian wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidak ada ilmu yang ada di kaya kita, hanya sangat sedikit. Kalau kita mengaji ilmu alat oleh sifat mubarak, sangat sedikit. Yang alim hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita betul mengaku jahil, akan diberi Tuhan ilmu. Tahaqqaq bijahlika yumidlaqallah bi'ilmi. Apabila kita merasa jahil, Allah akan melimpahkan ilmu. Di antara hikmahnya Isra Mi'raj ini, Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Allah menampakkan kehebatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan lagi pernah sedih, jangan lagi lupa cita. Kayak apa supaya jangan sedih, jangan lupa cita. Kita misi Nabi paling hebat. Kita umatnya umat yang paling baik. Umat Nabi ini yang paling banyak masuk ke dalam surga. Di antara hikmahnya Isra Mi'raj perlu kita memperbaiki sunnah. Nah, sembahyang ini ibadah yang langsung diterima Allah, diterima Nabi kepada Allah. Adapun zakat, puasa, haji itu lewat wahyu. Kalau sembahyang langsung Nabi diterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akhir rumah tangga kita ini ulang tahun. Jadi malah lambung ini kada ada sembahyang harus dia menjadi semangat. Umumnya sembahyang ini hubungan kita kepada Allah, tugas kita kepada Allah. Ikam umumnya dalam sembahyang abah upahlah.
dipasakan kayak yang habang itu nakabukan. Lihat kita habang, ada Allah yang namanya sembah ya. Yang namanya apa lagi pulang tambahan upah aja, kayaknya di kampus sekali lagi. Harus kita tuh menjadi semangat. Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis tentang fadilat-fadilat sembah. Fadilat itu hanya sekadar tahu, tetap tujuan kita Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau biasa harus yang mengatakan kita jangan dianggap tujuan yang kita tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tujuan lamun laki dari semangat Nabi dari semangat supaya kita ini bertolong-tolongan dalam ibadah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Ta'ala menguya masalah sembahyang ini kata ulama beberapa kali. Kalimatnya tuqimus sholat, aqimus sholat. Ada bacaannya aqilus sholat, tapi luruskan sembahyang. Kadang bacaannya salah, kadang-kadang baca makmulah, kadang-kadang sembahyangnya kadang-kadang khusyuk. Kayak apa sembahyang kita ini supaya sempurna aja kepada ulama yang betul ibadahnya, yang betul ilmunya. Sembahyang ini mengandung ibadah, semua ibadah terkumpul di dalam sembahyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan sembahyang. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru yad'a wa idza massahu khairu manu'a illa musallin alladzina hum fi sholatihim da'imun. Sesungguhnya manusia diciptakan Allah dalam keadaan penuh asa, ada tenang, gak ada risah. Padahal si manusia ini dikasih Tuhan rumahnya golol, duitnya banyak, dirinya golol, tapi gelisah. Nah, menunjukkan dia jauh lawan Tuhan pada hari sembah. Apabila manusia itu ditimpa musibah dan segala-gala kesusahan, ingat penuh asa. Apabila dikasih Allah Ta'ala nikmat, ingat ada syukur, ada mau sosial. Kecuali ke Tuhan yang selamat, kada galisah, yang mau sosial, yang kada galisah, yang betul-betul sembahyang. Jadi Imam Abul Hasan Syadzili, apakah sembahyang kita sudah sampai? Tanda sembahyangnya sempurna adanya lagi kayak kasahan. Istilah kata-kata ini membawa bataman. Musuh jahat lagi ya kan. Siapa yang tahu badan yang sudah paham, yang kenal dengan Allah, yang betul ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita buka beramal beribadah. Kalau hati kita ingin beribadahnya dengan sempurna, jalan supaya ibadah kita sempurna harus dengan belajar. Alhamdulillah di kampung kita banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Elangi silin, menjadi lawan silin. Kita lihat kebanyakannya ini daerah kepada ulama itu kadang minta ilmu, kadang minta doa, kadang minta bimbing. Hanya daerah kepada ulama itu keselti ya. Keselti itu berfoto, berfoto, makin bagus fotonya dianggap dikawin halal. Pasti aku patuh lawan sini. Ini ada patuh. Benar menjadi nama ya kan. Kalau kita pakai akhlaknya sahabat Nabi itu datang kepada Nabi itu berkata masalah agama, minta nasihat, minta doa. Mudah-mudahan di zaman-zaman kita mau ini minta tapi ulama, minta nasihat, minta doa.
Dan alhamdulillah pada ini hari kita menghauli guru kita bersama. Kita yakin guru sekumpul dengan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi itu ditanya oleh sahabat, apa tanda wali? Ciri wali? Lalu dijalan tanda wali itu seambak kuning, kopiah kuning, baju kuning, tapih kuning, ada ketinggal gigi kuning. Wah ini ya. Bagian Nabi tanda wali ida ru'u lukirnya. Apabila kita lihat sidin, kita kumpuli sidin, kita maulah kita mudah ingat lawan kita. Yang sekumpul kita elangi, kita lihat pokok sidin, hati kita sidin. Jelas sidin ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asap sidin membaca maulid, tian putar beberapa kali karena bosan. Kalau bacaan sidin itu pasif, bacaan yang baca duit, ini membaca maulid ini kuat hubungan rohaninya kepada Rasulullah. Jelas beliau ini kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita tambah yakin, tambah beradab kepada aulia was sholihin. Beda pada kita membaca maulid, ya kawan mati hijau kan namun lagu saya lagu kambing kehujanan itu juga. Dan yakin kita almarhum guru sekumpul ini termasuk ulama yang dimasukkan Allah di dalam surga sampai. Dan Nabi ada kala 70.000 umatku yang masuk surga sampai. Kita yakin beliau salah satu yang dimasukkan Allah dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan dari kita beliau sini. Sini sehingga kita akan berkumpul lawan muslimin. Kita yakin beliau ini termasuk ulama yang dikatakan Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada manusia yang paling baik, yang paling indah kata Allah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Sidin selalu mengajak manusia ingat kepada ibadah kepada Allah. Dibaca di sini dibaca ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Dan sini membimbing kita supaya cinta kepada Allah, cinta kepada aulia wassolihin. Beliau termasuk orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita ini tetap dapat pandangan beliau, dapat doa beliau, kita amalkan amalan sendiri. Madadus syekh tuyahdihi, kagangkahan guru kita yang letak di dalam amalan sendiri. Di antara amalan sidin yang biasa diamalkan sidin dan kita di sana berjamaah dengan sidin membaca istighfar astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Itu dibaca 11 kali habis itu. Kan masuk kita membaca ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimah. Kita ingin dapat berkasihin, tetap sini memandang kepada kita, amalkan amalan-amalan peninggalan sini. Lalu kalau kita tanda cinta lawan wali, kita amalkan kepada sini. Nasihat sini. Salah satu nasihat sini selalu kita di sini tidak selalu dipakai, jangan merasa aman. Sekalipun iman kita mantap, amal ibadah kita banyak, tetap pada beri merasa aman, tetap takutan. Karena tahu kita ini apakah kucingnya husnul khotimah
apakah suul khatimah tetap kita. Boleh kita tuh di sini merasa aman kalau sudah di dalam surga. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, hai semua umat Nabi, janganlah engkau merasa baik. Karena di Imam Ghazali yang namanya baik, yang namanya sukses, orang itu bilang hatinya husnul khatimah. Tahulah kita di Putin itu ada tahu lagi ya. Ada kisah ya Pak. Kami hendak meninggal anak-anak dibacakan hidupnya kan. La ilaha illallah. Apa sahutan anak mati 1 kilo 2 kilo patuh berjual gula. Patuh lainnya akan dunia, padahal dinyatakan tapi hatinya hukum dunia, sehingga matinya ada mengucap la ilaha illallah, kita takutkan keluar. Juru bangir, sehingga alimnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Apabila ada tamu bel doakan Abdullah mudah istiqomah, mudah aku husnul khatimah. Ini kamu punya ulama minta doa. Kalau kita kalau minta doa itu minta doa. Sombong ya. Sampai almarhum Bangir itu menulis surat, mengirim surat ke tempat surat. Ada di Kampung Melayu itu sepupu sih. Apa isi suratnya? Doakan akulah mudahan bisa istiqomah, mudahan aku bisa husnul khatimah. Nah ini sini nasihat kita tetap kita anggap yang lain semuanya bagus, aku jangan kada bagus. Dan lagi nasihat guru sekumpul, biasakan kita tuh mengulang-ulang nikmat, menghitung-hitung nikmat Tuhan, jangan mengulang bala. Apa di antara nikmat yang patut kita syukuri? Kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sedih. Ini karena bakesah belakang bala, maka itu berjual dalam payu, dini mamai, disuruh hendak kerja. Nah itu menguliah bala, jangan menguliah bala, menguliah nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi umat Nabi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama, sama yang Nabi memuliakan aku. Siapa memuliakan aku, sama memuliakan Allah Ta'ala. Siapa memuliakan Allah, pasti adalah tempatnya di dalam surga. Mudahan pada ini hati kita termasuk golongan dan cintai ulama, menghormati ulama, sama kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan 2 buah kitab. Kitab pertama itu kitab Manaqib Sayyidah Khadijah. Nah, tidak mengatur Khadijah itu bahasa kita. Ulun ambil terjemahan daripada kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang nama kitabnya Al-Qudsi. Nah, itu mengatur Khadijah bagus diamalkan setiap tanggal 11 saban bulan jalan. Karena awal saban bulan baru kita sekali waktu haul sidin tanggal 11 Ramadan. Maka indahnya insyaallah kita kita akan dipandang oleh Rasulullah, karena kita mencintai yang mencintai
oleh Rasulullah. Dan jangan hanya membaca manaqib, harus kita pakai akhlak-akhlak Siti. Di antara akhlak Siti Khadijah sosial, karena aktif, karena bakil, karena pemakan. Tutup sini usahanya diberkahi Allah, sosialnya tinggi. Yang kedua adalah kitab tentang hadis Isra Mi'raj, tentang kisah-kisah Isra Mi'raj yang kita ambil dari karangan Muhammad Muslim Badawi. Nah, di situ ada malakit dari sekumpul tentang nasihat-nasihat Sidin, papadah Sidin. Di situ ada ijazah besar bin Mu'akhaf, artinya kita mengangkat bangsa makan. Semacam Sayyidina Ali, sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, anta akhi fid dunya wal akhirah. Hai Ali, engkau menjadi saudara engkau di dunia dan akhirat. Itu ada ijazahnya sampai Rasulullah. Yang kedua ijazah ruqyah, memandang Rasulullah, memandang ulama. Ujar Nabi, tuba liman al-ani wa amanabi. Untung ya Nabi orang bisa melihat aku dan beriman kepada aku. Beruntung lagi ya Nabi orang bisa melihat ulama ini melihat ulama sampai melihat Nabi. Dan ini beriman, tidak akan dimasukkan Allah di dalam surga. Nah, maka kepada membaca kitab yang membaca ijazah, termasuk ijazah memandang kepada ulama, termasuk ijazah juga bangsa dan semacam. Kepada seluruh jemaah dua macam kitab buat hadis. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khotimah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صلى الله عليه وسلم سنن الآبين وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين سنن جميع الصحابة والقرابة والأمة آمين وسلم إلى يوم الدين سنن الآبين والأمهات وكلنا ومدين وأستاذنا والمعلمون كان المسلم سائره
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Saman Al-Badri, wa Syekhuna Al-Haramain, Syekh Muhammad Al-Himalki, Syekh Abdul Jumwal, Syekh Abdul Karim Al-Banisi, Syekh Al-Jamhuri, Syekh Muhammad Al-Syekh Al-Akab, wa Syekhuna Al-Indonesia, Al-Abah Al-Sabungkul, wa Syekh Muhammad Al-Wasil Al-Kalam Bayam, wa Syekhuna Al-Syekh Al-Badri, wa Syekh Samasat Syekh Al-Qutbi, yang Allah jadikan berjamaah dirang maka ya Rahman wa kadhalika yuhi awliya salihin min ulama al-alim Indonesia wa sallallahu alaihi wasallam amintai Rahman wa anta ya Allah ta'lamu bi asma'ihim wa sallihim wa sallallahu ilaihim wa ta'ala bainahum wa tasbihani bidahi lahum min Allah wa hijaban lahum min Allah wa amlan lahum min Allah wa bikakan lahum min Allah wa sitran lahum min Allah wa ba'idan lahum min Allah rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma warhamhum wa ali wa anhum Allahumma qabla wa Allahumma quburahum ghafir min rahmatika ya rahim Allahumma rahmatak syafatan wa ni'matan kubur muslimin rahmatika ya rahim ya Allah rahmah wal barakah liha bisa warsilna hadha syai' al-karim rahmatika ya rahim bibakati ilahil alamin wa abil al-nur rahmatika ya rahim ya Allah inna natawassalu bika binabil huda wa binabil rahmah ya Allah mubarakati Abah Bursa Kumpul bisalamati bihadil karyah wa bisalamati hadir ya majamil muslimin Allahumma aslih nisa'al muslimin Allahumma aslih sababal muslimin wa aslih judiyatah ya Allah wa ta'ala ya Allah mutabir wa talibat wa al-rizal mudasar kutuhal arifin wa ta'ala ya Allah wahdina mustaqim ya Abhamar ya Pak wa bunuk wa jemaah kita ya Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwab Allahumma lana bisa'adah wa asbabiyah bisa'adah Allah ya salam ya Allah ya salam sallallahu wa aqbalakan ya ayyuhal wasiyah wal muslimin wa hafazna wa hamna wa aqna ya Allah wal muslimin salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin lahum wa lahum